Ya, tadi saya sebelum jeda bertanya ke Mbak Huriah dari Puskapol Universitas Indonesia bahwa sebenarnya putusan 90 ini benar-benar hanya karpet merah untuk salah satu calon wakil presiden lah ya, begitu boleh dikatakan. Nah, ini meskipun 141 ini akhirnya juga ada yang dikoreksi dari putusan 90, tapi gelaran karpet merah putusan 90 itu tidak terhindarkan. Apa Anda punya persepsi yang sama soal ini? Iya, saya sepakat ya soal karpet merah. Tapi saya lagi-lagi mau membaca kenapa kemudian kok MK putusannya gitu ya hari ini menjadi tidak konsisten gitu dan ada Oke, kesan bahwa itu yang lebih ada karpet substansial. merah gitu ya yang diberikan kepada salah satu kandidat. Saya kira gini, selama ini kan publik ya melihat MK ini sebagai lembaga yang sakral gitu ya, yang dia mengawal konstitusi dan mengawal hak konstitusi warga negara. Jadi publik melihat posisi MK menjadi sangat krusial sebenarnya gitu ya, di mana warga negara bisa memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara melakukan judisialisasi hak lewat MK gitu ya. Nah, tetapi kan kemudian menjadi problematik gitu ketika yang mengajukan hak ini gitu ya, ini kan selalu dianggap siapa yang kemudian terkena gitu ya dampaknya. Nah, putusan MK yang lalu ketika mereka membolehkan gitu ya syarat cawapres itu diturunkan, membuat publik bertanya, hak warga negarakah yang sebenarnya sedang tersandra gitu ya oleh undang-undang pemilu, atau hak salah seorang gitu ya, elit politik yang punya kepentingan untuk maju di dalam kandidasi pemilu 2024. Nah, publik membacanya ke situ gitu ya. Jadi artinya ketika MK memutuskan bahwa syarat cawapres itu bisa di bawah 40 tahun, Ya. bahkan sebenarnya kalau kita periksa lagi ya Mas Radia, itu kan juga putusannya kan beragam ya. Kalau kita lihat secara kumulatif harusnya kan nggak berlaku untuk wali kota gitu ya. Nah, ini yang saya kira jadinya publik melihat ya itu gitu. MK memang memberi karpet merah. Bahkan kalau misalnya MK konsisten dengan open legal policy, MK harusnya kembali gitu ya mereview putusannya sebelumnya. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Bisa membatalkan, saya kira nanti mungkin bisa ditanya gitu ya ke Bang Ferry yang ahli hukum tata negara. Harusnya MK sendiri gitu. Nah, ini kan jadinya seolah-olah terlepas gitu ya dari putusan sebelumnya gitu. MK menutup mata bahwa ada problem, ada masalah, bahkan juga ada krisis kepercayaan publik terhadap MK akibat keputusan MK yang dianggap tidak netral, yang dianggap dipengaruhi oleh penguasa gitu. Nah, akibatnya kemudian juga kita melihat yang terjadi hari ini, publik tidak melihat MK sebagai lembaga yang bisa menjadi pegangan untuk kita melakukan judisialisasi hak, melainkan MK menjadi alat politisasi bagi elit-elit politik gitu ya, yang mau berkuasa secara legal dan disahkan oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya kemudian kan gini, kalau kita bicara legal atau tidak legal, ya itu kan sebenarnya mudah gitu ya, selama produk hukumnya kemudian bisa memberikan legitimasi hukum, iya. Tetapi legitimasi politik ini yang menurut saya menjadi hal yang juga sangat krusial gitu ya. Putusan itu mungkin legal, memberikan hak kepada Gibran Rakabuming gitu ya untuk maju sebagai cawapres. Tetapi legitimasi politik dari publik kepada calon gitu ya yang dianggap melanggar konstitusi gitu ya, yang dianggap menerabas konstitusi demi untuk mencalonkan diri. Nah, publik punya persoalan gitu di situ. Dan ini menjadi catatan buruk bagi demokrasi kita hari ini gitu ya. MK tidak lagi dipercaya sebagai lembaga konstitusi, sebagai pengawal konstitusi, melainkan menjadi pengawal bagi mulusnya gitu ya ambisi politisi. Saya kira demikian, Mas Radi. Catatan buruk dalam iklim demokrasi, kata Mbak Huriah begitu. Tapi seolah sekarang ini beras sudah menjadi nasi begitu. Tapi apakah nasi akan menjadi bubur? Ya, karena masih ada celah sebenarnya di uji formil yang disampaikan atau diajukan oleh Prof. Denny Indrayana dan juga Zainal Arifin Muchtar ya. Nah, saya akan ke Bung Victor. Bung Victor, kalau sekarang beras sudah menjadi nasi, apakah nasi akan menjadi bubur? Apakah Anda juga sebagai pemohon berniat ambil langkah selanjutnya atau imbauan atau pesan Anda pada MK? Iya, sebenarnya
nasi itu kan bisa dijadikan nasi goreng spesial ya, Ah. Bang. Jadi itu harapan kita seperti itu karena Oke. seperti tadi yang Mbak Huria sampaikan bahwa kalau kita melihat runutan prosesnya itu dari perkara putusan 90 MK mengambil alih open legal policy, lalu kemudian di putusan 141 MK melemparkan itu kembali ke open legal policy. Nah, Oke. sementara ketika DPR diberikan kewenangan kembali untuk merubahnya, tapi dibatasi hanya untuk 2029. Nah, artinya ini kan seperti kayak ya memang saya khawatir publik semakin meyakini bahwa memang putusan 90 itu diputus hanya untuk mengakomodir kepentingan calon yang berkepentingan. Nanti di pemilu berikutnya ya harus dibatasi gitu kan. Oke. Jadi hanya dibuka hanya untuk pemilu saat ini melalui putusan 90. Nah, ini yang memang cukup kita sayangkan gitu kan. Karena kalau kita melihat niat baik dari pemohon sebenarnya bisa saja digunakan oleh MK untuk membalikan atau mengembalikan maruah MK. Tapi sayang itu tidak diambil oleh Mahkamah Konstitusi, malah dengan putusan seperti ini akan semakin membuat persepsi publik ini semakin meyakini bahwa memang ya itu karpet merah yang disediakan, toh juga nanti setelah ini selesai lalu kemudian di kemudian hari nggak boleh lagi wali kota mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, tapi harus Oke. di tingkat gubernur. Nah, ini yang kita sayangkan. Dan yang terakhir terkait dengan putusan ini, saya khawatir akan timbul dualisme putusan karena sama-sama mengikat kekuatannya. Oke. Putusan 90 mengikat, putusan 141 141 juga mengikat. mengikat. Nah, putusan 141 tidak mematikan 90. Artinya dua-duanya ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, ini kan akhirnya menjadi persoalan dalam kemudian menafsirkan itu yang berlaku saat Oke. ini. Nah, ini akan berdampak kepada upaya-upaya yang sedang berjalan baik di Bawaslu, menggugat KPU, baik di Petun, baik juga di PN. Ini akan menjadikan perdebatan atau dasar yang saling bisa dibenturkan karena yang satu bisa menggunakan 141, pertimbangan hukum yang juga mengikat, yang satu bisa menggunakan putusan 90. 90. Nah, ini malah Tumpang tindih semakin begitu ya? menimbulkan polemik yang cukup tinggi ya kalau menurut Ya. saya di. Oke, ke Bung Ferry juga terakhir. Kalau memang ini nanti kan sepertinya gongnya kalau Anda semua bilang ada di putusan uji formilnya yang diajukan Prof. Denny dan Uceng ya. Nah, kalau misalnya kita berandai-andai sedikit lah, kalau misalnya kritik kita pagi hari ini kepada Mahkamah Konstitusi akhirnya didengar begitu, akhirnya mengabulkan uji formil begitu ya. Dampaknya bagi proses pesta demokrasi Pilpres 2024 apakah bisa instan atau seperti yang dikatakan Prof. Jimli dari MKMK ini berlaku pada pertandingan berikutnya di 2029? Ya, cara berpikir Prof. Jimli dan Mahkamah Konstitusi dengan beberapa putusan yang menyertai itu mirip dengan pengaturan skor dalam mafia sepak bola di Italia. Oke. Jadi pelakunya diberikan sanksi, ya, tetapi siapa yang menang dalam liga tidak diganti. Jadi ini mirip dengan cara berpikir para mafia sepak bola. Tetapi ini kan pengadilan. Ini pengadilan itu punya nilai kepastian, nilai kemanfaatan, nilai keadilan. Kalau ketiga nilainya berbenturan, harus dipilih salah satu, maka semua orang sepakat nilai keadilanlah yang harus ditegakkan. Adil tidak kalau ada putusan yang hanya dinikmati oleh satu orang? Adil tidak kalau penikmat putusan itu adalah hanya keluarga presiden? Adilkah kemudian bagi masyarakat dalam proses kepemiluan kita? Bagi saya tidak adil. Nah, mestinya dengan suasana seperti ini harus diingat kita pernah mengalami kebuntuan hukum. Dalam kasus di Mahkamah Agung ada kasus terkenal namanya Sengkon dan Karta. Begitu diketahui bahwa pengadilan melakukan kesalahan fatal, menghukum orang yang tidak bersalah, maka ada mekanisme baru yang dimunculkan dan menjadi tradisi bernegara kita. Muncullah konsep peninjauan kembali. Itu adalah tradisi ketika peradilan terbongkar melakukan kesalahan fatal dalam putusan-putusannya sebelumnya. Kenapa kemudian Hakim Konstitusi 9 negarawan yang mestinya bisa memperbaiki kerusakan moral anak bangsa, kenapa tidak bisa memperbaiki kerusakan moral di diri mereka sendiri dengan putusan yang baru, yang lebih baik? Saya khawatir ya pilihan-pilihan kata ini adalah diksi-diksi yang dibentuk untuk melanggengkan
pilihan anak seorang calon presiden bisa maju. Sebab menurut saya kalau mau memperbaiki, diksi seperti ini tidak diperbaiki. Bisa dipakai 2029 seperti Prof. Jimli, karena tahapan sudah berlangsung. Loh, sekali lagi, putusan 90 itu juga diputus saat tahapan sedang berlangsung. Kenapa putusan 90 saat tahapan sedang berlangsung boleh untuk anak presiden, tetapi tidak boleh untuk keadilan? Jadi aneh bagi saya. Baik. Nah, kalau tadi saya tanyakan apakah memang masih ada kans untuk diperbaiki dalam kontestasi Pilpres Ya, harusnya ada atau tidak? Ini sepertinya ya tetap masih ada harapan begitu ya jika MK memang benar-benar berani untuk mengabulkan uji formil yang diajukan Prof. Denny dan juga Prof. Nah, itu good point-nya tuh Mas Randi. Baik. Berani tidak? Berani atau tidak. Nah, tapi saya akan bertanya terakhir juga ke Mbak Huriah, kalau ini kita berandai-andai lagi, kalau MK akhirnya ya bebal gitu ya, boleh dikatakan akhirnya ya tetap saja menolak uji formil gitu. Ini kan jadi presiden buruk seperti yang kita bicarakan pagi hari ini. Ini ke depan kita bicara agak sedikit ke depan akan ada PHPU ya, ada gugatan PHPU nanti setelah pemilu berlangsung begitu. Kalau MK-nya sudah begini sekarang, Mbak Huriah melihat ke depannya menghadapi PHPU yang sepertinya akan masif begitu ya jika MK-nya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya, yang membedakan ya antara pemilu di dalam negara demokrasi, di dalam sistem demokrasi dengan sistem yang non demokrasi kan, di dalam sistem demokrasi orang mengakui hasil pemilu gitu ya. Orang menyalurkan kemudian konflik perebutan kekuasaan itu dengan cara yang beradab melalui pemilu dan menyelesaikan perselisihannya juga lewat mekanisme yang dipercaya gitu ya. Ketika kontestan kemudian juga peserta pemilu yang lain lalu publik bisa menerima hasil pemilu. Nah, ini kan sebenarnya masih bisa menjaga demokrasi kita. Seperti yang tahun 2019 lalu misalnya ya kan ada sengketa Pilpres juga, tetapi ketika itu sudah diputuskan MK masih menjadi lembaga yang bisa dipercaya oleh publik. Hari ini ketika kepercayaan publik itu terkikis kepada MK, saya terus terang sangat khawatir gitu ya. Kalaupun misalnya sengketa hasil pemilu ini kemudian dibawa ke MK, putusan MK tidak akan dianggap sebagai putusan yang adil, menjaga hak konstitusional semua warga negara. Apa yang kemudian bisa terjadi? Konflik tentu saja bisa muncul gitu ya. Cara-cara yang tidak beradab gitu ya, di mana kemudian konflik antar pendukung, dan ini kan tentu saja walaupun kemungkinan besar konfliknya terjadi antar pendukung, tetapi kita tahu aktor-aktor elektoral ada di atasnya gitu ya. Mereka yang menggerakkan massa. Nah, yang terakhir sekali Mas Radi, saya mau bilang begini. Keberadaan MK itu kan sangat krusial di dalam mencegah gitu ya menguatnya fenomena autokratik legalism. Jadi ketika semua hal gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah misalnya atau oleh aktor-aktor politik seolah-olah benar, seolah-olah sesuai dengan hukum, tetapi sebenarnya melanggar konstitusi, semakin menjauh dari konstitusi. MK kan harusnya mengambil peran di situ, mencegah hal itu terjadi. Nah, hari ini kok kita melihatnya jadi MK itu justru gitu ya, jadi ikut-ikut gitu ya melakukan autokratik legalism. Dengan apa? Dengan menyalahgunakan sebenarnya ya, kalau saya bilang menyalahgunakan kewenangan MK untuk memutuskan sesuatu secara final dan mengikat, tetapi keputusannya problematik dan melanggar sebenarnya gitu ya, melanggar konstitusi dan juga semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Itu bahaya hari ini saya kira, dan kedepannya orang mungkin akan berpikir sudahlah MK dibubarkan saja gitu karena nggak ada gunanya ini lembaga. Oke, ya ujung-ujungnya kalau tadi lihat perselisihan hasil pemilihan umum yang berpotensi menimbulkan gesekan, yang dikorbankan grassroots lagi, masyarakat lagi, publik lagi ya, konflik antar pendukung lagi. Ini yang sebenarnya kita sama-sama untuk hindari di penyelenggaraan pemilu kali ini, dan juga ini sepertinya kalau memang begini bertentangan juga dengan statementnya Pak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pemilu ini harus dilaksanakan dengan riang gembira, dengan senang begitu ya, tanpa ada gesekan apapun. Semoga diskusi kita pagi hari ini, kritik kita kepada Mahkamah Konstitusi ini didengar. Masih ada celah satu lagi nanti uji formil yang diajukan oleh Prof. Denny dan juga Prof. Uceng begitu dari UGM. Semoga ini bisa menjernihkan kontestasi pemilu 2024 dan berjalan damai, demokratis begitu, jujur dan adil.
Terima kasih kuasa hukum pemohon gugatan Victor Santoso Tandiasa, lalu ada pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang Ferry Amsari, dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia Huriyah telah berbagi persepsinya, berbagai perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu. Terima kasih.